Oke, kali ini kita akan belajar tentang hukum Ohm. Hukum Ohm, kenapa dikasih nama hukum Ohm? Ya, ini sesuai dengan nama penemunya ya, nama seorang ahli fisika, George Simon Ohm. Oke, nah dia adalah seorang ahli fisika yang berasal dari Jerman. Nah, apa sih hasil temuan dari Ohm ini? Jadi gini, Ohm melakukan suatu percobaan pada suatu rangkaian, di mana pada rangkaian itu dipasang sebuah hambatan. Ya, hambatan itu diberi nama sebagai resistor. Oke, gambarannya kira-kira seperti ini ya. Di sini ada resistor atau R. Nah, pada rangkaian ini hambatan listrik pada kawat penghantar diabaikan ya. Yang kita perhitungkan hanyalah hambatan yang dimiliki oleh komponen listriknya ya, oleh komponen resistornya. Ini adalah I, jadi kita pakai prinsip arus konvensional ya, yang mengalir dari kutub positif ke negatif. Ini ada sumber tegangannya. Sumber tegangan kita pakai sumber tegangan arus searah atau pakai baterai ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ohm? Jadi gini, Ohm melakukan pengamatan hubungan antara V terhadap I. Semakin besar tegangan, maka kuat arus listrik yang mengalir ternyata semakin besar. Sehingga kalau kita buat diagramnya, ini untuk P, ini untuk I. Sehingga kalau kita buat diagramnya, setiap kenaikan V maka akan diikuti oleh kenaikan jumlah kuat arus listrik yang mengalir. Begitu seterusnya. P1, P2, P2. Nah, kenaikannya sebanding. Sehingga jika kita buat dalam bentuk diagram fasor, ini namanya diagram fasor ya, grafik hubungan antara V terhadap I, maka akan kita dapatkan hubungan seperti ini. Nah, ada garis vektor yang membentuk suatu sudut kemiringan tertentu. Timbul pertanyaan, kalau yang vertikal ini adalah sumbu untuk menyatakan variabel V, dan yang horizontal ini menyatakan kuat arus listrik, maka yang membentuk suatu garis miring ini dimiliki oleh siapa? Ternyata berdasarkan hasil pengamatan Ohm, ini dimiliki oleh yang namanya R atau resistor atau hambatan ya, di mana besarnya R ini merupakan perbandingan antara V dan I, yang mana besarnya selalu sama. Ya, besarnya sama. Misalnya V1 banding I1, besarnya akan sama dengan V2 banding I2. Nah, hasil perbandingan atau pembagian V terhadap I, V1 terhadap I1, V2 terhadap I2 akan menghasilkan suatu konstanta yang sama. Misalnya, di sini kita punya 4 volt. Di sini kita punya 2 ampere. Di sini kita punya 6 volt
di sini kita punya 3 ampere. Nah, kalau V1 dibagi I1 sama dengan berapa? Iya, sini 2. 6 volt dibagi 3 ampere berapa? Ya, sini juga 2. Nah, terus begitu seterusnya didapatkan nilai konstanta yang selalu sama. Misalnya 2, 2, 2 dan seterusnya. Nah, konstanta yang selalu tetap, yang selalu sama inilah disebut sebagai hambatan atau resistor. Nah, karena Om tadi menemukan hubungan antara V terhadap I itu selalu memperoleh nilai yang selalu tetap atau konstan, ya, konstan ini dinyatakan sebagai R, sehingga diperoleh suatu persamaan V sama dengan I dikali R, atau ya banyak cara untuk menghafal atau mengingat rumusnya. Ada yang pakai Fir'aun, ada yang pakai hampir, atau kamu juga bisa menggunakan istilah lain yang kira-kira lebih gampang menurut kamu. Di mana V itu ya, keterangannya V itu tegangan sumber ya, karena tadi pakai baterai, makanya kita pakai tegangan sumber baterai kalau dia baterai. Contohnya V, kemudian ada I itu kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Lalu ada R itu adalah hambatan listrik. Satuannya adalah ohm. Nah, karena R ini bernilai selalu tetap atau konstan, setiap kali ada peningkatan tegangan diikuti dengan peningkatan kuat arus listrik, maka Ohm menetapkan konstanta R ini sebagai hambatan listrik yang dimiliki atau dipasang pada suatu perangkat atau rangkaian listrik. Nah, bunyi hukum Ohm apa? Jadi Ohm menetapkan suatu hukum yang bunyinya seperti ini. Kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan atau P ya, tegangan atau P, dan berbanding terbalik terhadap hambatan rangkaian. Oke. Ini bunyi dari hukum Ohm. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, I berbanding lurus terhadap V dan berbanding terbalik terhadap R.